Karena bagi Mahfud MD, KPK adalah lembaga hukum. Dan yang namanya lembaga hukum atau yang namanya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu justru oleh lembaga hukum seperti KPK. Ia lalu berkisah keluhan KPK yang mau meneruskan kasus Formula E. Para petinggi KPK merasa risih karena ketika mereka mau melanjutkan kasus Formula E, mau melanjutkan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, langkah itu selalu dianggap sebagai langkah politik atau dibingkai dalam pandangan politik. Misalnya, dibangun kesan bahwa KPK mau mencegal Anies. Padahal ya langkah hukum KPK itu jalan sendiri. Nggak ada hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan politik praktis. Kata Mahfud, kalau memang bukti hukumnya cukup, apalagi KPK memang mau meneruskan temuan BPK yang menilai ada yang nggak beres tuh dalam transaksi Formula E. Mestinya ya KPK nggak perlu takut, jalan terus, nggak usah gusar soal pandangan orang bahwa ini adalah politisasi penjegalan Anies dan lain-lain. Toh belum tentu Anies yang kena, barangkali yang kena yang lain yang memang bermain-main dengan duit rakyat. Anies tuh aman dah kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Prinsipnya gini deh, tegakin hukum sekalipun langit runtuh. Nah itu barangkali pepatah yang dipegang oleh Pak Mahfud. Tapi rupanya statement Denny ini nggak berdiri sendiri. Denny ingin mengesankan KPK mensasar Anies karena ada pesanan politik. Atau ini adalah usaha penjegalan Anies. Ini yang diprotes sama Pak Mahfud. Mahfud mengatakan kalau Denny mau mendukung Anies ya monggo. Kalau gue sih enggak, atau kalau Pak Mahfud bilang kalau saya sih enggak, kira-kira gitulah. Maksudnya di mata Pak Mahfud barangkali statement Denny Indrayana ini lebih terkesan sebagai perlindungan terhadap Anies. Dia ngomong ketika KPK diintervensi, nanti kalau KPK mau bongkar-bongkar kasus Formula E, itu adalah proses intervensi politik. Atau kalau KPK mau ngebongkar kasus beras Bansos Pemda DKI yang kabarnya dibiarkan membusuk, itu karena pertimbangan politik. Jadi itu barangkali framing yang mau dibangun. Bukan karena kasusnya sendiri apakah ada bukti yang cukup atau tidak. Ini yang mungkin mau disampaikan Pak Mahfud. Denny sepertinya ingin meredam usaha penegakan hukum yang lebih dulu menuding apapun yang dilakukan KPK terhadap Formula E itu adalah penjegalan. Tapi pertanyaannya bisa kita balik sih. Baliknya kayak gini. Kan 2024 tuh kita mau milih pemimpin. Kita berharap dong pemimpin yang akan kita pilih itu pemimpin yang benar-benar bersih. Pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang tidak kejeblos atau menggampangkan kasus-kasus korupsi. Jika ternyata bukti dan fakta hukum bicara memang ada yang nggak benar pada kasus-kasus tersebut, apakah kita harus membiarkan saja itu menjadi beku hanya karena pertimbangan takut gunjang-ganjing politik, karena orangnya atau tokohnya sudah didorong-dorong maju sebagai capres? Kan itu masalahnya kita sekarang. Kita tentu ingin punya pemimpin yang amanah, yang bersih, yang bisa menjaga duit rakyat. Bukan pemimpin yang berdekat-dekatan dengan penyalahgunaan wewenang. Bukan pemimpin yang sembarangan menggunakan uang rakyat buat kepentingannya atau buat memperkaya orang lain. Atau barangkali bukan dia yang terlibat.
tetapi membiarkan orang-orang di sekelilingnya terlibat dalam proses menggangsir duit rakyat. Itu kan yang bahaya. Karena itu mestinya kita tidak mentolerir sedikit pun celah calon pemimpin yang ada kemungkinan terjerat kasus korupsi. Bayangin, hanya karena posisi politiknya sudah didukung oleh parpol sebagai bakal calon presiden, lalu kita sekarang harus memaklumi berbagai tindakannya di masa dia menjabat. Bahaya kan? Karena mungkin ya ketika dia menjabat sebagai gubernur kan yang dikelola sekedar APBD 100 triliun katakan. Tapi kalau menjabat sebagai presiden yang dikelola tuh APBN 3.000 triliun dengan pengelolaan aset-aset negara yang belasan ribu triliun itu. Lo bayangin kalau ini tidak dikelola dengan baik. Babak belur kita. Makanya mungkin karena Anies memang belepotan, bukan belepotan sih. Mungkin karena memang suasananya kayak gitu, ada sedikit problem yang barangkali penting untuk ditelusuri. Akhirnya ya Pak Mahfud bilang, aku nggak dukung Anies, gitu loh. Kalaupun itu bisa dibingkai bahwa nggak mungkin Pak Mahfud ngomong terang-terangan dia mendukung A atau mendukung B. Karena kan dia sebagai Menko Polhukam nggak boleh menunjukkan dukungan secara terbuka kayak gitu. Tetapi kalau dia menunjukkan bahwa dia nggak dukung, ya nggak apa-apa. Wong dia nggak dukung, bukan dia mendukung, gitulah kira-kira ceritanya. Kalau Pak Mahfud memang nggak dukung Anies ya sama kayak saya Pak Mahfud. Saya juga nggak mendukung Anies. Jadi kita mungkin pada perspektif yang sama. Mungkin saja alasan-alasannya berbeda. Nah, sehingga KPK memang harus didorong nggak takut-takut untuk dipersepsikan sebagai lembaga yang akan menjegal atau akan mempolitisasi sebuah kasus. Gini deh, kalau kasusnya terang benderang, bukti hukumnya jelas, ya terus dong, bergerak dong, jalan dong. Jangan ketakutan hanya karena persepsi bahwa itu adalah penjegalan. Toh KPK lembaga sendiri, independen, tidak ada hubungannya dengan eksekutif, tidak ada hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. Independensinya dilindungi oleh undang-undang. Jadi monggo silakan jalan. Jangan terlalu khawatir dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Minta KPK jangan takut usut Formula E seperti perintah Mahfud MD. Eko Kun tadi, toh belum tentu Anies yang kena, barangkali orang di bawah Anies. Jadi jangan takut, kata Eko Kun tadi. Pegiat media sosial Eko Kun tadi menyoroti curhatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan Formula E. Kepada Mahfud, KPK mengaku serba salah karena salah memeriksa Formula E selalu dikaitkan dengan isu terkait politik. Mendengar curhatan tersebut, Mahfud MD meminta agar KPK tidak perlu menghiraukan hal tersebut dan terus melakukan tugasnya. Eko setuju dengan hal itu. Mestinya KPK nggak perlu takut, jalan terus, nggak usah gusar soal pandangan orang bahwa ini adalah politisasi penjegalan Anies Baswedan dan lain-lain, kata Eko. Lagi pula, belum tentu kan Anies Baswedan terlibat. Seandainya ditemukan bukti dugaan korupsi pada penyelenggaraan ajang balapan tersebut, terus saja KPK, jangan takut. Toh belum tentu juga Anies yang kena, barangkali yang kena yang lain yang memang bermain-main dengan duit rakyat, kata Eko. Ketua Ganjaris tersebut, yaitu relawan Ganjar Pranowo, menduga Mahfud MD berpegang teguh menegak hukum, seperti pepatah menegakkan hukum sekalipun langit runtuh, kata Eko. Prinsipnya gini deh, tegakin hukum sekalipun langit runtuh. Nah itu barangkali pepatah yang dipegang oleh Pak Mahfud MD, kata Eko Kun tadi. Di sisi lain, beberapa waktu lalu beredar rencana pemufakatan jahat Ketua KPK Firly Bahuri agar menjadikan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Tidak sedikit yang menilai pengaitan Anies dengan kasus dugaan korupsi dalam Formula E merupakan langkah untuk menjegal Anies agar tidak maju Pilpres 2024 nanti. Betulkah demikian? Silakan tulis komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah ini. Terungkap curhat KPK soal Anies jadi ribut sampai ke telinga Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap curhatan Ketua KPK Firly Bahuri yang mengeluhkan karena merasa dicurigai terkait pemanggilan Anies Baswedan di kasus Formula E. Sejumlah pihak mengkritik KPK terkait pemanggilan Anies terkait kasus Formula E hingga muncul isu diskriminasi atau kriminalisasi. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD terkait isi perbincangannya dengan Denny Indrayana. Diketahui KPK sedang mengusut kasus Formula E. KPK pernah memanggil Anies Baswedan pada September 2022 lalu. Pemanggilan Anies tersebut dikritik sejumlah pihak karena diduga politis. Kembali ke cerita Mahfud. Awalnya Mahfud mengungkap cerita Firly yang merasa isu pemanggilan Anies Baswedan itu menjadi ribut hingga muncul tudingan menjegal Anies. Yaitu dalam konteks Anies, saya tanya ke KPK, itu KPK kok ribut aja sih soal Anies itu, mau dipanggil KPK, benar apa enggak? Saya bilang ke Pak Firly dan Pak Marwata, kata Mahfud kepada wartawan pada Rabu 1 Januari 2023. Lalu dia bilang gini deh, Pak, iya ya Pak, gimana sih masyarakat ini kalau kita mau menindak orang berdasarkan hukum, itu orang ribut seakan-akan mau dipolitisir, termasuk yang kasus Anies ini kan hasil dari BPK. Jadi setiap kami menyebut mau memeriksa, kok ribut sekali seakan-akan kami mau menjegal itu. Kata Mahfud menceritakan penjelasan Firly kepada dirinya. Kepada Mahfud, Firly menjelaskan penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan fakta hukum, adanya tindakan pidana atau tidak, serta tidak ada unsur politis dalam penindakan KPK. Padahal bagi KPK itu hukum ya hukum, kalau yang dilakukan oleh KPK itu menyelidiki terjadinya peristiwa pidana atau tidak, jadi tidak ada politiknya, katanya menjelaskan pernyataan Firly. Selanjutnya, Mahfud MD berpesan agar penindakan hukum tidak dikaitkan dengan pencapresan seseorang, sebab menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Nah, lalu saya timpali, ya gitu dong. Saya bilang, kalau mau menindak itu jangan dikaitkan dengan politik, apalagi dengan pencapresan seseorang. Bertindak aja, kalau menurut hukum begitu, ya begitu, harus begitu. Kalau harus ditindak, ya harus ditindak, nggak usah peduli kamu dikritik orang atau enggak. Hukum itu harus steril dari kepentingan politik, dari kepentingan pemilu, dari kepentingan pilkada, dari kepentingan masyarakat yang mencoba untuk mencegalnya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, harus diproses, kata Mahfud. Nah, itu yang saya diskusikan dengan KPK. Jadi dia mengeluh karena selalu dicurigai. Kalau mau bertindak, itu dicurigai ada urusan politik. Padahal kan itu temuan BPK, nggak usah takut. Mahfud juga mengungkap KPK pernah melapor akan menangkap seseorang dan menyerahkannya agar melaporkan ke Presiden. Mahfud mengatakan saat itu arahan Presiden tetap dilakukan penegakan hukum, tapi berdasarkan hak asasi manusia. Jadi jelas buat KPK, jangan takut proses hukum yang salah. Lalu yang KPK minta atau menyarankan saya melapor ke Presiden itu bukan soal nangkep orang, bukan soal menjadikan KPK itu, menjadikan calon presiden atau politisi itu ditangkap KPK. Kalau tidak, kalau itu clear, lakukan saja. Saya bilang nggak usah tanya ke Presiden, karena Presiden pun sama tegakkan hukum. Yang minta saya menyampaikan ke Presiden itu, KPK adalah minta saya menginformasikan ke Presiden bahwa Lukas NMB itu akan ditangkap. Itu terjadi pada tanggal 5. KPK saya panggil ke kantor saya untuk menyampaikan perkembangannya. Lalu Pak, udah siap nanti Lukas NMB dalam waktu dekat akan dibawa ke Jakarta. Lalu dan tetap dengan arahan Presiden penegakan hukum, tapi jangan melanggar HAM. Oleh sebab itu dibawa dengan dokter, dibawa ke RS, diberi jaminan perobatan. Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden. Mahfud menjelaskan hal itulah yang dibahas dengan Presiden. Dia menyebut tidak ada pembahasan soal capres, penundaan pemilu atau diskriminalisasi. Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden. Kalau itu saya bicara dengan Presiden, tapi kalau soal capres, penundaan pemilu dan sebagainya, nggak ada.
agar orang diskriminalisasi atau tidak. Itu diskusi saya dengan Denny ketika berbicara sambungnya. Kalau berbicara KPK, KPK itu semua banyak catatan. Si A itu punya kasus di Bank Banten, si B punya kasus di import ini, si C punya kasus di proyek ini dan itu, banyak tokoh-tokoh politik. Nah, dan menurut saya itu biasa saja, publik sudah tahu, bukan urusan presiden, itu kan sudah muncul di publik. Kamu bisa baca di koran setiap hari siapa yang punya kasus ini, siapa yang punya kasus itu. Yang penting saya katakan, kalau hukum ditegakkan, tegakkan saja. Jangan kait-kaitkan dengan capres dan politik, ya. Nah, Denny Indrayana ungkap tak percaya KPK. Ex Wamenkumhan Denny Indrayana mengaku tidak percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi era sekarang ini. Denny menyinggung penjagalan capres hingga kasus Formula E. Saya termasuk tidak lagi punya keyakinan kepada KPK yang sekarang. Setelah undang-undang KPK yang diubah, KPK dilumpuhkan dan performannya semacam itu. Ya, menurut Denny, ada upaya men-setting KPK untuk memenangkan salah satu capres. Dirinya juga menuding ada upaya menjegal cawapres tertentu. Ya, sekali lagi bahwa Mahfud MD mengatakan proses saja, tidak ada kaitannya dengan masalah pencapresan. Jangan takut dengan tudingan seperti itu. Lanjut. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.